Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nasyidman sebagai presentator pertama dari kelompok 1. Di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hindra selaku pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran serta teman-teman saya yang sudah hadir untuk melihat presentasi saya. Di sini saya sebagai presentator pertama akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul pengertian kurikulum. Apa sih? Saya ingin tanya semuanya. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu apa? Apakah kurikulum itu buku? Apakah kurikulum itu sebuah tulisan? Apakah kurikulum itu ijazah sebenarnya? Ataukah kurikulum itu hanya sebuah peraturan yang diturunkan oleh Kemdikbud? Kalau Anda semua berbicara kalau kurikulum itu cuma sebuah sebuah tulisan, itu salah. Kurikulum itu adalah dalam kamus Webster, kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari murid di sekolah ataupun perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Berarti dengan kata lain, kurikulum adalah syarat Anda mendapatkan ijazah. Jika Anda tidak lolos satu kurikulum, jangan harap Anda mendapatkan ijazah. Kurikulum itu bisa dalam pengertian ini ya, itu isinya itu bisa mata pelajaran. Kalau kita ambil contoh dari mata pelajaran SD itu, kalau kurikulum K13 itu mata pelajarannya tematik. Kalau KTSP itu macam-macam, kalau saya tidak salah itu ada IPA, matematika, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu pendidikan atau departemen. Misal di dalam suatu sekolah itu Anda pasti mengenal istilah mulok atau muatan lokal. Itu ada kurikulum yang ditawarkan sekolah kepada Anda. Itulah mengapa setiap sekolah memiliki muatan lokal atau kurikulum lokal yang berbeda. Pulau itu tadi, dan Departemen Pendidikan Indonesia serta Departemen Pendidikan Singapura memiliki kurikulum yang berbeda karena Departemen Pendidikan Indonesia menawarkan mata pelajaran itu kepada Anda tentu berbeda dengan Departemen Pendidikan Singapura yang menawarkan mata pelajaran atau kurikulum yang berbeda kepada Anda. Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pembelajaran di suatu sekolah atau madrasah. Berarti kurikulum itu adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ke depan selama satu semester itu apa? Siswa itu mau dijadikan apa? Itulah pandangan klasik soal kurikulum. Apa yang harus diajari? Apa modulnya? Apa bukunya? Atau bagaimana cara mengerjakannya? Dan bagaimana cara agar siswa itu dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar? Menurut Hadi adalah seorang profesor ilmu pendidikan. Tujuan kurikulum mencapai aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Artinya begini, aspek kognitif itu berputar pada pikiran tentang Anda melakukan sesuatu, tentang Anda mengetahui sesuatu, atau tentang Anda mengerjakan sesuatu. Intinya itu aspek kognitif itu urusannya sama intelektual. Dua, aspek afektif itu lebih ke sikap, percaya jujur, tanggung jawab, dan lain-lain. Tiga, psikomotorik itu lebih kepada gerak tubuh. Misal Anda diajari berlari, Anda diajari melompat, Anda diajari menatap. Nah, kalau dalam pandangan undang-undang kurikulum itu apa? Nah, dalam undang-undang tahun 2020, tahun 2003, pas undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 3, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi serta pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Berarti menurut undang-undang itu kurikulum itu sama seperti pandangan klasik. Rencana, tujuan, isi, dan sistem pembelajaran. Itulah kurikulum dalam pandangan undang-undang. Berarti kurikulum di pandangan undang-undang itu meliputi modul, cara pembelajaran, cara penyampaian kepada siswa, dan yang lain-lain. Itulah kurikulum dalam pandangan undang-undang. Sementara dalam pandangan modern, kurikulum itu adalah suatu pengalaman atau
atau kegiatan nyata yang didapat siswa di sekolah. Berarti begini, pengalaman apa atau kemampuan apa yang diajarkan di sekolah itu adalah kurikulum dalam pandangan modern. Misal, Anda di sekolah diajari pengalaman untuk, kalau saya pengalaman pribadi ya, karena saya ini dulu SMK jurusan perencanaan, saya itu diajari untuk melakukan PKL. Berarti saya itu diajari cara merawat ikan, cara memijahkan ikan, dan cara membudidayakan ikan. Kalau Anda mungkin ada cerita lain. Lanjut, apabila telusuri lebih jauh, kurikulum mempunyai berbagai macam arti, yaitu satu, sebagai rencana pengajaran. Berarti apa yang diajarkan ke depan itu juga bisa diatur kurikulum. Dua, rencana belajar murid. Berarti murid akan belajar apa, itu juga diatur di kurikulum. Tiga, sebagai pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah atau madrasah. Pengalaman apa yang Anda dapat? Misal Anda diajari berbaris, Anda diajari Pancasila, atau Anda diajari pramuka, berkemah, Anda diajari upacara, Anda diajari public speaking, itu juga termasuk kurikulum. Dari pengertian disebut, kurikulum didefinisikan sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah atau madrasah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Paham maksudnya? Tidak paham ya? Saya jelaskan. Suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan apa saja yang harus Anda kenakan di sekolah atau madrasah Anda dari tahun ke tahun. Artinya dari tahun, misal dari tahun SMP kelas 1 ke SMP kelas 2 itu adalah kurikulum. Ini, ini. Berarti misal ya, Anda masuk SD tahun 2013. Anda kena aturan 2013 kelas 1 itu tematik kata-katanya. Berarti tahun depan Anda harus mengikuti kurikulum lagi tahun 2013, karena itu kurikulum tadi adalah cara pembelajaran jarak jauh Anda. Berarti kurikulum dari 1 SD ketika saya seharusnya sama belum diganti oleh pemerintah. Oke? Kurikulum digambarkan dengan bahan tertulis yang dimaksudkan digunakan oleh para guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk para peserta didik. Bahan tertulis. Jadi kurikulum itu Anda mungkin belum pernah mendengar istilah namanya silabus, kalau tidak salah namanya terus apalagi saya rencana pengajaran dan tujuan. Itu bentuknya itu kotak, di situ itu adalah penjabaran kurikulum dalam pembelajaran. Nah itu tadi mungkin kalau silabus dan seterusnya mungkin akan dibahas teman saya sebagai presentator kedua. Kita akan membahas soal tujuan kurikulum yang tadi saya sebutkan soal aspek kognitif dan lain-lain. Dan tujuan kedua adalah dari kurikulum adalah panduan pendidik dalam melaksanakan pengajaran. Gini, saya akan menyatakan bagaimana ya? Saya menunjuk dulu. Oh ya, saya tadi pakai silabus tadi. Jadi pendidik itu menjelaskan kenapa itu sesuai yang ada di silabus, sesuai yang ada di tujuan yang telah dituliskan. Kalau pendidik tidak bisa mencapai atau istilahnya melenceng dari pembelajaran, maka pendidik dikatakan tidak bisa menjadi pendidik yang baik atau gagal sebagai pendidik, karena tujuannya itu sudah jelas. Mungkin ada yang ingin bertanya, Pak, kurikulum itu sebenarnya bahasa apa? Saya akan jelaskan. Kurikulum itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Kuri yang berarti lintasan dan kulum yang berarti pelari. Berarti kurikulum itu adalah lintasan pelari pada masa Yunani kuno. Nah, setelah saya lupa tahunnya tahun berapa itu, yang pasti itu pertama kali kurikulum dalam pendidikan digunakan kalau nggak salah itu di Inggris atau di Amerika. Saya lupa namanya. Saya cukup lupa. Pokoknya itu kurikulum pertama itu pertama kali digunakan di Amerika Serikat. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti kalau terlalu lama nanti Anda bosan mengantuk dari saya. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.